Dava, kenapa Dava? Dava sakit. Terus Fiona sakit. Dinda sakit. Kemudian Adiaksa. Maunya Adiaksa jangan masuk sekarang. Siapa lagi selain itu? Udah 3 orang? 3 orang? Udah? Oke. Hanya 3 orang teman kita yang mau masuk hari ini, kita doakan mudah-mudahan teman kita diberikan kesembuhan, jadi kita bisa berkumpul untuk melaksanakan kegiatan aktivitas pembelajaran seperti biasa. Kita mulai pembelajaran hari ini, yaitu kita hari ini mau belajar apa, Nak? Nah, kita mau belajar tentang teks berita, betul sekali, tentang teks berita. Oke. Minggu lalu kita sudah pernah belajar tentang teks berita. Apa ada yang masih ingat? Kita belajar tentang apa minggu yang lalu? Oke, Karina? Berita, untuk berita, menunjukkan isi berita, sumber berita, dan faedah verifikasi. Ya, betul sekali, ada pengertian berita, kemudian ada unsur-unsur berita, kemudian ada menyimpulkan isi berita, kemudian ada struktur dari berita, kemudian ada kebahasaan dari berita. Selanjutnya, siapa yang masih ingat tentang unsur-unsur berita? Oke, silakan. Unsur berita ada 5 semua, yaitu apa, siapa, di mana, mengapa, dan bagaimana. Betul, unsur-unsur berita itu ada 5W 1H. Jadi kita harus ingat ada 5W 1H. Yang pertama yaitu Apa, kemudian siapa, di mana, kapan, mengapa, bagaimana. Unsur-unsur berita ini adalah satu kesatuan yang nanti ada di dalam sebuah berita. Ketika kita akan membuat berita, kita juga harus tahu unsur-unsur yang harus ada di dalam berita tersebut. Makanya kita waktu minggu kemarin sudah belajar. Nah, sekarang nanti kita akan membuat berita dan membacakannya di depan kelas. Kita Karuna? Yes. Tepuk tangan buat kita semua. Berarti itu kayaknya udah semangat belajar, udah semangat, berarti udah siap untuk memulai pembelajaran hari ini. Oke, kita lanjutkan. Sekarang Ibu akan menyampaikan. Nah, ini ada kompetensi dasar yang nanti akan kita bahas, yaitu KD 3.2, yaitu tentang menelaah struktur dan kebahasaan teks berita. Dan yang kedua KD 4.2, nanti kita bisa menyajikan data informasi dalam bentuk berita secara lisan dan tulis dengan memperhatikan struktur kebahasaan dan aspek lisan. Nanti kita akan belajar tentang ini. Kemudian selanjutnya ada tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, nanti kalian bisa menentukan dari struktur teks berita, yaitu ada kepala berita, kemudian ada tubuh berita, kemudian yang ketiga ada ekor berita, dan yang terakhir nanti kalian mampu menyajikan isi berita yang dibaca dan didengar di depan kelas. Itu adalah tujuan pembelajaran kita dalam pembelajaran membaca berita. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Oke, kita lanjut ke manfaat membaca berita. Ketika kita sudah membaca, pasti ada manfaat yang akan kita ambil dari membaca sebuah berita. Manfaat yang pertama yaitu nanti menambah wawasan dan pengetahuan dari berita itu yang kita bacakan. Kemudian memperbarui informasi aktual yang terjadi di daerah dan negara lain. Mungkin ketika kita sedang membaca atau menonton berita di negara Amerika mungkin sedang terjadi badai begitu ya. Mungkin sekarang di Korea Selatan sedang terjadi berita, yaitu tentang berita meninggalnya dunia, yaitu karena memperingati Halloween. Nah, itu termasuk berita kita belajar mencari informasi aktual dari negara-negara lain. Kemudian mengetahui berbagai peristiwa yang sedang atau telah terjadi. Nah, kita akan tahu, oh ternyata di Bandung sedang terjadi kebakaran. Mungkin ya kemarin beberapa hari yang lalu kita di daerah Soekarno-Hatta sedang terjadi kebakaran. Jadi dengan berita kita bisa mengetahui peristiwa-peristiwa yang terjadi. Oke. Sudah? Bagaimana?
berita. Kemudian apa yang dapat kalian amati dari gambar dari video tersebut? Ya, siapa yang bisa menjawab? Karina? Intonasi dan artikulasi. Intonasi dan artikulasi. Betul, ada intonasi, ada artikulasi ketika kita membaca sebuah berita. Kemudian ada apa lagi, Dina? Ya, Dina. Iya, ada lafal, ada penjelasan volume. Ketika kita membaca berita, volumenya harus keras. Kemudian suara yang dipakai suara perut juga, karena kalau kita memakai suara tenggorokan nanti suaranya akan habis. Nah, itu adalah hal-hal yang harus nanti kita perhatikan ketika nanti membaca sebuah berita. Oke, hebat sekali teman-teman tadi yang sudah menjawab dan sudah mewakili. Beri tepuk tangan buat teman-teman kita yang sudah mewakili. Kita membagikan kelompok. Ada 10 kelompok begitu ya yang sudah Ibu bagikan. Ada kelompok 1 sampai kelompok 10. Kelompok 1 itu ada Meira, Salah, Dava, dan Davi. Kemudian kelompok 2 ada Karina Tri, Clara, Kirani, dan sudah bergabung dengan kelompoknya semuanya? Ya, Ibu akan membagikan kelompok PD. Nah, nanti pada saat kalian mengerjakan ini ada KPD. Di situ ada beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab di sini. Kemudian di sini ada teks berita yang nanti akan kasih temanya. Nanti kalian menulis teks beritanya di sini, gitu ya. Semua kelompok semuanya menulis. Nah, nanti setelah itu silakan boleh dikerjakan dengan kelompoknya masing-masing. Silakan kelompoknya, perwakilan kelompok boleh maju ke depan untuk mengambil LKPD-nya. Perwakilan kelompok saja. Konteks berita. Perhatikan ke depan. Nah, ini itu akan memberikan sebuah tema. Nanti kalian membuat LKPD, membuat teks berita dari tema yang nanti kalian dapatkan. Kita hitung sekarang kelompok 1 ya. Kita hitung bersama-sama. Kelompok 1 dapat tema apa? Oke, kelompok 1 dulu begitu ya. Kelompok 1 dapat temanya. Badai salju. Ingat-ingat ya, kelompok 1 mana kelompok 1? Oke, dapat badai salju. Sekarang kelompok 2. Kelompok 2 dapat banjir, kebakaran. kebakaran. Ingat-ingat kelompok 2 dapat kebakaran, kelompok 1 dapat badai. Kelompok 2 maju untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Kelompok 2 mana kelompok 2? Silakan. Kelompok 2. Beri tepuk tangan buat Sebanyak 16 menit damkar padamkan api yang bakar 2 rumah di Petai Udara, 2 rumah di Petai Utara, Jakarta Selatan terbakar. Kebakaran ini sempat membuat lalu lintas di sekitar lokasi menjadi macet. 2 rumah yang terbakar tersebut berlokasi di kawasan perkampungan Jalan Haji Iyad, Cilandak Utara, Jalan Selatan. Itu lokasinya masuk perkampungan, jadi masuk Jalan Fatmawati Raya. Kemudian siapa yang mau menanggapi dari kamera merah? Silakan.
Kesulitan untuk belajar membaca teks berita? Semuanya ada yang kesulitan? Yang ada di penghujung pembelajaran bagian terakhir. Sekarang yaitu ya menentukan teks, menyimpulkan pembelajaran yang sudah kita laksanakan dalam kegiatan hari ini. Siapa yang mau menyimpulkan pembelajaran? Oke, Karina silakan. Yang menyimpulkan pembelajaran hari ini yaitu kita belajar tentang berita, unsur-unsur berita, cara menyimpulkan berita, struktur berita, kaidah kebahasaan berita. Lalu kita juga belajar membacakan berita di depan kelas dan ditanggapi oleh kelompok yang lain.